Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu Ristiani, Sagita Safirah, dan Destia Eka Pratiwi. Hari ini kami akan membahas tentang proses belajar dan mengajar pada orang dewasa. Proses belajar dan mengajar pada orang dewasa memiliki 6 poin. Yang pertama, menciptakan iklim belajar. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mendiagnosa kebutuhan belajar. Yang keempat, tujuan pembelajaran orang dewasa. Yang kelima, peran fasilitator. Dan poin terakhir adalah media pembelajaran. Kita akan membahas yang pertama-tama adalah iklim belajar. Apa yang dimaksud dengan iklim belajar? Iklim belajar adalah menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Suasana yang dimaksud adalah fasilitas dan prasarana yang akan berkaitan dengan lokasi pelaksana pembelajaran. Situasi kondusif yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah situasi yang benar-benar sesuai serta membantu proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut Nana Sohodi Sukmadinata ada 4. Yang pertama, memperlancar dalam mengomunikasi. Maksudnya, kegiatan pembelajaran kepada warga belajar agar lebih mandiri. Yang kedua, meringankan pamong atau guru dalam memilih dan menyusun materi ajar. Yang ketiga, membantu pamong menetapkan aktivasi atau kegiatan pembelajaran. Yang keempat, meringankan pamong atau guru dalam mengevaluasi. Selanjutnya, merumuskan masalah. Sebelum kita melakukan kegiatan proses belajar dan mengajar orang dewasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa aja sih biasanya masalah yang sering terjadi terhadap proses belajar dan mengajar orang dewasa tersebut. Menurut W. James Popham dan Eva L. Baker, 1. Preferensi nilai guru, yaitu bagaimana melihat dan keyakinan guru dalam melihat sesuatu yang penting dan sebaiknya diajarkan kepada warga belajar dan bagaimana metode membelajarkannya. Yang kedua, analisis taksonomi perilaku, yaitu menentukan atau memfokuskan gambaran dari ciri khas pembelajaran yang hendak dikembangkan. Selanjutnya, mendiagnosa kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar. Para kurikulum mewajibkan adanya syarat utama yang harus terpenuhi agar tersusunnya pengalaman belajar yang lebih efektif. Pertama, kerjakan yang paling sederhana bergerak ke arah yang lebih kompleks. Yang kedua, ditata dalam suatu tatanan yang runtut berdasarkan kebutuhan belajar. Yang ketiga, dari keseluruhan yang baru menuju pada bagian-bagian. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran orang dewasa. Ada beberapa tujuan dari pembelajaran orang dewasa tersebut, yaitu yang pertama, meningkatnya pengetahuan. Yang kedua, meningkatnya kemampuan. Yang ketiga, berkembangnya kreativitas. Yang keempat, dan adanya perubahan sikap. Selanjutnya, ada beberapa peran pembimbing dalam proses belajar dan mengajar orang dewasa. Yang pertama, pembimbing sebagai pemandu proses pembelajaran. Yang kedua, pembimbing menjaga keseimbangan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, pembimbing sebagai konten neutral. Riset menunjukkan bahwa orang dewasa hanya mampu mengingat dalam mendengar yaitu 20%, melihat 30%, lihat dan mendengar itu sebanyak 50%, dan 80% untuk lihat, mendengar, dan melakukan. Media pembelajaran untuk orang dewasa adalah ada 2, yaitu visual dan video. Mengapa visual dan video? Yaitu yang pertama untuk menarik perhatian mereka, meningkatkan pemahaman mereka, mendukung pesan yang disampaikan, dan juga mengorganisasikan informasi, lalu menekankan hal-hal tertentu, dan terakhir menekankan poin-poin kunci. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.